Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillah, warahmatullahi alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puja dan puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang sampai sekarang masih menjadikan kita manusia yang masih hidup, masih menghirup oksigen dengan gratis. Salawat serta salam kita aturkan kejunjungan kita baginda Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diakui oleh beliau sebagai umatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Baik, Sukma Rosso lovers dan teman-teman salawat, kita bertemu dengan Sukma Rosso kali ini bukan di panggung, kita bertemu di Cangkirs, cangkruan intim bareng Sukma Rosso. Tentunya di sebelah saya juga sudah hadir beliau personil dari Sukma Rosso di bagian track des ya kalau kita bilang ya, drummer kita Bung Didi. Selamat malam Bung Didi. Selamat malam. Karena kita pernah satu program pekerjaan waktu itu sebagai komentator sepak bola ya. Betul sekali. Ya, Bung Didi ini di Sukma Rosso di bagian drum. Dulu sebelum gabung sama Sukma Rosso pernah ikut band atau ikut di Internet Bus mungkin? Pernah dulu Mas, benar. Sebelum bergabung dengan Sukma Rosso, saya kira kita juga pernah satu rombongan band. Yeah. Saya kiranya band. Padahal nggak pernah manggung sebetulnya. Cuma hobi iseng-iseng aja. Ya, dulu juga sebetulnya ini saya klarifikasi tentang posisi saya. Itu bukan drummer sebetulnya. Disebut drummer itu kan terlalu itu saya itu pemain stick sebetulnya. Pemain stick. Karena yang saya mainkan itu stick melulu. Justru drumnya itu tidak saya pegang, ya kan? Pemain stick. Pemegang stick ya. Iya. Jadi saya lebih cocoknya pemain stick gitu, bukan drummer. Ya dulu sebelum bergabung dengan Sukma Rosso ya, wah lika-liku di band dulu masa-masa lalu lah. Ya. Sekarang alhamdulillah setelah bergabung Sukma Rosso ya kita banyak hikmahnya lah. Jadi dulu itu cerita sedikit tentang band-band saya apa namanya yang anak-anak dulu main band lah seperti itu, sering main di studio terus kemudian bisa disebutin ya, nama dulu ada itu teman kita yang sekarang juga satu panggung, satu personel Sukma Rosso. Itu ada Mas Awi, kemudian Mas Mengsol yang posisinya dulu Mas Mengsol itu pada bass sekaligus vokal, dan Mas Awi itu pada posisi lead gitar, dan saya sendiri di drum. Itu juga dulunya itu lucu-lucuan. Kita ikut ngeband misalnya mau datang ke studio itu ini mau nyanyi lagu apa, terus posisinya kamu itu, terus saya itu posisinya di mana, saya pegang alat apa, kamu pegang alat apa, itu lucu sekali. Sampai-sampai yang punya studio itu, Mas kok belum mulai Mas? Nungguin belum mulai ya dari tadi. Saya Mas, ini bingung ini soalnya Mas. Bahas formasi itu bisa lama formasi ya? Mumet. Akhirnya karena dulu itu Mas Mengsol itu biasa gitar, kemudian Mas Awi ya juga sudah punya gitar waktu itu. Ya waktu itu ya biasa lagunya selalu yang dibawakan itu saja, Sweet Child O' Mine. Ya, Sweet Child O' Mine. Dan saya pegang drum karena yang sisa hanya drum saja. Kalau untuk keyboard kan saya pusing, mencet powernya aja mana ya enggak tahu. Mas itu bisa keyboard bisa dipakai ya, ini orangnya cuma 3 aja Om. Saya akhirnya alat yang tersisa drum. Tapi fit gitu. Begitu ya. Nah, itu terus tinggal cerita dulu. Kemudian berapa waktu bermain band itu 3 orang saja. Terus kalau ada festival ya maunya ikut ya, tapi pernah ikut karena itu dari tadi kalau pas latihan tuh lagunya Sweet Child O' Mine terus, jadi pas mau festival itu kan ada lagu wajibnya, ada lagu pilihan itu enggak ada yang Sweet Child O' Mine-nya. Jadi kita bingung, aduh ya udah enggak usah ikut ya, artinya kita ngeband tapi di dalam studio saja, nggak pernah manggung sebetulnya. Nah, kalau misalnya jenengan mau tanya bergabungnya dengan Sukma Rosso ya karena kasihan aja sebetulnya.
Kasihan Ya, ya Sukmarosonya. kasihan, enggak kasihan pada saya karena saya sama teman-teman itu mungkin yang jam siapa ini? Mungkin waktu itu kan sebatas di lingkungan desa Beji saja ya, untuk audisi atau pemilihan personil. Mungkin karena ya, kasihannya pemilik Moroso lah. Itu diajak aja itu daripada Diajak. nggak tahu masih bisa ngeband nggak, apa masih bisa ngedrum nggak? Jadi Mungkin pertama kali yang menghubungi siapa itu Mas waktu waktu itu gabung Sukmaroso? langsung ownernya itu pengasuhnya Moroso Mas Haji Devi. Hmm. Waktu itu saya masih santai-santai, kemudian ada HP berbunyi panggilan masuk, katanya ini gimana ini mau bikin band lagi tapi formatnya bukan band. Mm-mm. Nah, maksudnya gimana mas? Ya kita mirip-mirip lah sama apa namanya ya Kanjeng seperti itu. Wah masuk itu, tapi berbau etnis. Oke oke. Nah saya bagian apa ini? Ya drum. Wah, astagfirullahaladzim, saya kaget, stres langsung saya. Luar biasa sekali. Ya, terima kasih sekali sampai saat ini masih dipercaya lah untuk bermain stick sebetulnya tadi. Bermain stick ya, bukan main drum. Ini biasa ini. Bung Didi ini seperti ini kalau kalau ditanya tentang drum selalu rendah hati. Begitu. Terus kalau saya boleh tahu nih, dari band Bung Didi Ya. megang drum, Sukmaroso juga di drum. Sebenarnya ada nggak sih alat musik yang lain yang pengen dipegang? Oh ada, kalau pengen dipegang ada. Cuma ya itu tadi, saya tuh sebetulnya ini nanti bisa saya itu keinginannya luar biasa sekali. Banyak sekali alat musik yang ingin saya kuasai. Dulu pernah ya pinjam sih. Ada biola, ada Biola. sitar, ada harpa. Sebetulnya yang aneh-aneh saya. Justru untuk alat musik yang biasa-biasa saja nggak penasaran, nggak minat. Bahkan ada beberapa alat musik yang saya beli itu ada harmonika, ada, tapi ya nggak bunyi, nggak bunyi. Saya nyetem gitar aja pakai aplikasi kok gitu. Apalagi ya pokoknya kita anulah dengan keterbatasan saya cukup kiranya memang eh, ya ditakdirkan untuk bermain stick aja. Karena itu kan bentuknya apa namanya? Enggak inilah nah, istilahnya saja nggak tahu. Perkusi Mas. Perkusi. Ya. Astagfirullahaladzim perkusi. Maaf ya pemirsa ya. Ini nanti apapun. Di setiap manggung Sukmaroso ini kan audien kita itu beragam ya. Hmm. Dan yang selalu hadir itu yang sering hadir itu teman-teman dari Mafia Sholawat. Betul. Ada komentar khusus untuk teman. Komentar untuk Mafia Sholawat ya. Itu kan didominasi oleh anak-anak muda yang semangat sekali meskipun beberapa dari pihak yang mengatakan bahwa ya, Mafia Sholawat itu seperti arogan atau lain sebagainya, itu sebetulnya sisi lain daripada apa namanya pecinta sholawat. Ya, Mungkin kita dari enggak perlu. penampilannya mungkin Ya mereka itu cuma penampilan saja mas. Kita enggak tahu isi hati orang. Cuma beberapa eh, kejadian saat perform itu juga ada ya unik-unik lah memang. Orangnya itu unik-unik, anaknya itu kan ambiar mas. Enggak apa-apa lah. Itu untuk anak-anak Mafia Sholawat. Salut sekali saya sama anak-anak Sholawat. Dan sebetulnya enggak usah di apa namanya di komentari yang negatif lah. Sebetulnya mereka itu luar biasa sekali. persiapan khususnya apa nih kalau dari rumah menuju perform? Persiapan khusus tidak ada mas, cuma ya biasa kita berdoa aja lah karena kita mau bahasanya kan mau niat ibadah, segala sesuatu kan niatnya ibadah. Meskipun kita mau perform dengan membawakan lagu-lagu religi dan lain sebagainya, yang terutama sih doa aja dari anak istri. Ya dengan kebiasaan lah kalau kita mau manggung kita pamitan sama istri, sama anak. Dan biasa kalau saya pamit anak-anak itu, saya ada anak 3, yang anak nomor 2 dan anak nomor 3 itu biasa kalau misalnya, ini bapak mau perform, mau tampil, Pak jangan lupa Pak bawa snack pulangnya. Ya itu bukan karena kita apa-apa mas, itu snack itu di atas panggung itu sudah ada doa, sudah Barokah. ada banyak barokahnya. Barokah Makanya dari setiap perform ini sebetulnya banyak belum banyak yang mengetahui.
kalau setiap perform udah selesai manggung, saya itu cari makanan yang bisa dibawa pulang. Terus terang itu bukan karena saya itu kelaparan di rumah enggak, tapi karena Nyari saya minta barokahnya ya. barokahnya. Kalau persiapanku sudah ada. Terus kalau dari personel yang lain ini, menurut Bung Didi ini yang masih kurang apa ini ketika perform? Untuk Misalkan dari vokalis misalnya. oke, terutama yang cewek-cewek itu udah oke semua. Setuju Oke, saya ya, setuju. ya. Karena sebetulnya kita manggung itu kan nggak bisa lihat dari depan. Kita nggak bisa lihat dari depan kecuali ada apa namanya semacam layar kontrol untuk kita di panggung. Untuk vokalis saya kira sudah baik, sudah sempurna lah. Karena kita berjalan sudah 2 tahun lebih dan mungkin perform kita sudah sekitar berapa? 75 kali mungkin, sekitar seperti itu mungkin. 75 kali perform lah dalam Sekitar itu. hampir 3 tahun ini. Nanti Agustus kita ulang tahun. Dari kita sendiri kan harus ada kritikan, sedikit kritikan, ya kan. Cuma kalau secara langsung mungkin saya tidak bisa, mungkin di sini bisa, ya kan. Ini mumpung di sini kan nggak apa-apa, ya kan. Kritikan untuk kita sendiri kan, untuk Moroso sendiri ya. Vokalis misalnya Mbak ini salah coba. satu Misalkan Mas Ipi Mas tadi. Epi, dari Mas Epi dulu ini. Iya Mas Ipi. Mas Epi itu Kekurangannya apa? sebetulnya sudah bagus. Cuma yang saya lihat itu Kurang ya, tertata ya wajahnya mungkin. pertama kalau wajah sudah cukup Mas, Sudah sudah cukup, cukup. Ya cukup apa? karena dia itu sudah menurut saya itu sudah luar biasa. Artinya pas wajahnya itu kan mirip-mirip ya oriental lah, Asia Timur gitu. Jadi sedikit ya seperti orang India. Oh Itu gitu ya. cocok ya. Kalau membawakan lagu religi itu sudah cukup ada Pas ya, ada bewoknya, jambangnya. ada jambangnya itu sudah keren. Nah, untuk Mas Ipit juga yang perlu saya beri masukan itu masalah kedisiplinan. Oh, Masalah disiplin. kedisiplinan ya. Saya enggak tahu, mungkin itu ritual khusus dari Mas Ipit ya. Di saat mau manggung itu dia selalu naik paling Belakang. paling belakangan, Iya. paling belakang. Yang saya enggak tahu alasannya kenapa Mas Ipit itu selalu datang belakangan. Padahal kadang acara sudah mulai dia baru naik panggung. Padahal di transit dia sudah ada ya. Iya, Waktu itu di kalau transit. masalahnya naik ke panggung belakangan seperti terus kalau andaikan saja lampu mati panggung saya, Lempar. lempar pakai setik Mas. Ya kan? Gemes. Tapi kembali lagi Mas Ipit itu luar biasa, terutama pada saat break-break acara apa namanya? Pada saat break lagu-lagu itu dia selalu konyol lah dia itu apa namanya? Jok-joknya itu selalu membuat seger sama audiens. Itu Mas Ipit ya. Untuk yang lain oke-oke saja, enggak ada masalah karena eh, mungkin orang-orang terlatih ya. Seperti cewek itu kan Mbak Dia, Mbak Ita, terus kalau mungkin ada vokalis addisional juga saya kira ngambilnya nggak sembarangan seperti itu. Ya. Bung Didi ini kan dulu sebelum di Sukmaroso waktu masih ngeband itu kan mungkin basicnya rock ya dari Rock, lagunya Sweet betul Child. sekali rock Mas. Terus sekarang Sukmaroso genrenya lebih ke Ya religi, betul. lebih ke musik etnik ya, Betul. Jawa. Nyaman nggak main di situ? Nyaman Mas, nyaman. Mungkin karena berjalannya waktu, umur juga kan kita sudah eh, walah ya separuh perjalanan. Kalau misalnya kita itu pakai parameter umurnya Rasulullah kan kita sudah separuh perjalanan. Dulu gitu kita penggemar musik rock yang ya, sedikit jingkrak-jingkrak dan sedikit arogan seperti Keras itu kan ya. keras. Begitu ke Sukmoroso, wah sudah ini luar biasa sekali Sukmoroso. Artinya tetap membawa sebuah ketenangan, membawa sebuah suasana lain. Saya kira seperti itu. Luar Tapi biasa sekali. sisi rock dari Bung Didi sendiri Ada, masih ada. ikut nggak Kadang di situ? contohnya pada saat perform, Mm-mm. kita itu kadang terbawa ya jiwa-jiwa rock tadi. Pada saat misalnya lagu itu sebetulnya lagu slow, kadang saya gemes drum itu mainnya kayak rock Mas. Ini saya blank. Ini saya dengar-dengar ini Bung Hmm. Didi kan lagi ngulik ya, lagi Hmm. ngulik lagu untuk Sukmoroso. Betul. Dan kemarin sebenarnya sudah sempat latihan beberapa Ya. kali ya, Nah, beberapa kali dan rencananya mau kita perform di Banjarnegara ya, Banjarnegara. karena acaranya di pending atau di Hmm. karena ada wabah ini
Bisa ceritakan sedikit tentang syairnya yang kalau nggak Yang salah judulnya Di Bocahe gitu ya? oh di Bocah, itu sebetulnya di Bocah ini sebagai bocoran juga. Jadi sebetulnya saya itu penikmat musik, tapi tidak bisa menikmati alat musik. Hmm. Maksudnya gimana itu? Ya artinya saya itu penikmat musik yang apa namanya, yang militan sebetulnya. Mhm. Karena dari dulu saya juga koleksi musik, kaset-kaset, CD dan lain sebagainya. Tapi ya tadi kelemahan saya itu di alat musik, di instrumennya. Nah, kemudian waktu berjalan kebutuhan apa namanya playlist Sukmoroso kan harus berkembang seperti itu. Setelah dulu ada lagu-lagu dari Sukmoroso dengan genre yang sedikit melankolis, terus religi dan lain sebagainya, saya lihat nggak ada yang sedikit lagu-lagu yang apa namanya, yang kocak, lagu yang kocak seperti Yang itu. berbeda dari sebelumnya? Yang berbeda dari yang biasa dibawakan Sukmoroso. Kemudian dari situ saya main gitar, karena main gitar itu saya tadi yang hafal semua ya D, C, A, G, kuncinya seperti itu aja. Seperti Betul Mas. biasa. Selalu merendah seperti itu Nah, pemirsa. cuma saya apa yang kira-kira lagu yang cocok untuk Sukmoroso yang bagian kocak gitu. Nah, saya sebetulnya itu idenya dari Mafia Sholawat tadi. Jadi Mafia anak-anak Sholawat. Mafia Sholawat itu yang anak-anak itu dipandang beberapa pihak itu sebagai anak yang arogan, kemudian dengan topeng pecinta sholawat, pecinta Rasulullah, tapi dengan gaya seperti itu. Mhm mhm. Kan dia kasihan juga, kan itu kan dipandang tidak baik. Akhirnya saya ya sedikit untuk mengobati anak-anak mafia sholawat itu. Sebetulnya itu lagu-lagu saya terinspirasi untuk anak-anak mafia sholawat. Dedikasikan Ya, untuk Mafia cuma Sholawat. memang lebih mudahnya karena saya tidak romantis ya dalam menyusun syair atau liriknya. Saya ambil bahasa Jawa aja. Jadi di bocah itu kan liriknya. Ya kita kalau misalnya penasaran nantilah kalau kita mau perform pertama setelah wabah ini rampung selesai sudah kita bawakan lagu Endi Bocah. Sedikit aja, sedikit mungkin. Depannya aja atau refnya aja. Sedikit Oh, aja. refnya enggak usah dari musiknya ya. Karena saya juga lupa juga nih intronya. Jadi intinya itu kan mengisahkan tentang anak-anak di jalanan yang misalnya dari rumah itu pamitnya sekolah, ternyata di jalanan yang pamitnya itu eh, ngaji, ternyata eh, ke sana enggak ke pengajian gitu Oh, kan. iya. Nah, tapi ternyata setelah di syair kedua ternyata apa namanya pemikiran itu salah. Ternyata anaknya memang di situ. Ya pamitnya pengajian ya pengajian, pamit sekolah ya kalau ada pengajian tetap mengunjungi pengajian. Itu ada syairnya misalnya di bocahe iki lho, di bocahe kae lho, cari sekolah jebul dolanan. Itu kan mengisahkan anak-anak sekolah, ya kan? Yang katanya sekolah ternyata main di warnet, Mhm. main PS dan lain sebagainya. Terus yang syair kedua kemudian di bocahe iki lho, di bocahe kae lho, jebul ning kene melu pengajian. Nah, itu nanti unik lah. Mhm. Sedikit rock and roll lah ya. Gitu kan. Sedikit rock and roll nanti eh, timbul dengan instrumen Jawanya ada, rock and roll di tengahnya dan lain sebagainya. Itu nanti saya kira bisa diterima lah di Sukmoro Lover gitu. Terus Ya yang kan. paling berkesan waktu ketika manggung itu di mana mungkin? Saya waktu manggung paling berkesan itu ya masih di daerah sinilah di Kecamatan Kandeman ya. Waktu itu di Desa Tragum. Ragum. Desa Tragum. Itu Mhm. waktu itu kalau tidak salah kita satu panggung dengan beliau Bapak Kiai Haji Sukri Maulana di depan masjid itu. Itu kan kebetulan waktunya hujan, pas kita perform hujan. Mhm mhm. Nah, kita kan posisinya kan di pinggir, ya kan, pemain stick kan di pinggir. Mana diri apa namanya dari hujan, karena saya itu enggak pada tahu kalau saya itu keluncur sebetulnya. Ya, saya benar-benar kelas kebes, Bahasa Inggrisnya basah. ketampon ya? Iya ketampon, itu main stick sampai akhirnya itu nyiprat-nyiprat, senarnya nyiprat-nyiprat. Oh, Saya diem aja. Saya rock banget pengen-pengen, itu. iya, betul. Setelah saya manggung, saya sampai rumah masuk angin, kerokan saya.
Itu paling berkesan itu, luar biasa di Desa Teragung. Yang lain mungkin. Terima kasih Bung Didi yang sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Mas Bowo. Dan untuk semuanya saja saksikan terus video-video selanjutnya tetap di Cangkir. Jangan lupa komen dan like dan subscribe di channel YouTube atau Instagram Sukmoroso Official. Dari saya sekian dan terima kasih. Salawat selalu kita sanjungkan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Allahumma Wasallam. sholli alaihi Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergilah dengan Tenang.